Halo murid-muridnya Bu Vivin, apa kabar semuanya? Kembali lagi di sini dengan Bu Vivin yang akan melaporkan pembelajaran home learning hari ke-13, yaitu hari Kamis tanggal 2 April 2020. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru mengingatkan kalian untuk tetap berada di rumah ya. Kalaupun misalnya nih kalian bilang, Bu Guru kan kita nggak mungkin di rumah terus, kita kan harus pergi juga ke warung, atau kita harus pergi juga ke pasar misalnya kan ya, untuk membeli beras, sayur, buah gitu. Terus gimana Bu Guru? Nggak mungkin dong kita nggak makan gitu kan ya. Nah anak-anak begini, kalau memang kalian terpaksa sekali ya harus keluar, kalian harus menggunakan ini dia, menggunakan masker. Ini adalah alat pelindung. Jadi kalian kalau nggak punya masker yang N95, seperti apa sih masker N95 itu? Bu Guru punya nih. Kebetulan Ibu Guru waktu itu pernah beli waktu bulan sebelum inilah, sebelum COVID-19 ini ya. Bu Guru sudah ada persiapan masker COVID-19 yang bentuknya tuh seperti ini nih. Nah, tapi sekarang masker seperti ini tuh susah sekali didapat. Jarang banget orang bisa dapat karena ini adalah barang langka yang ini seharusnya memang yang punya adalah dokter saja ya, dokter perawat yang merawat pasien COVID-19. Tapi ini Bu Guru masih punya karena ini dulu waktu bulan Januari ya, Ibu Guru beli ini karena Bu Guru kan tiap hari kan pulang pergi naik bis ya kalau ke sekolah. Jadi sering sekali Bu Guru tuh terpapar oleh debu, asap rokok, asap kendaraan, asap di jalanan. Semua itu bikin Bu Guru jadi flu, jadi suka sakit tenggorokan. Jadi Ibu Guru selalu memang stok masker gitu. Kebetulan memang Bu Guru punya. Tapi kalau kalian tidak punya masker ini nggak apa-apa, nggak harus pakai masker yang N95. Jadi anak-anak bisa pakai masker kain. Nah sekarang Ibu Guru nggak akan pakai yang masker N95 karena memang bukan kebutuhannya kita yang orang sehat menggunakan masker N95. Jadi kita bisa pakai masker dari kain nih, dari kain yang bisa dicuci setelah dipakai. Jadi kalau anak-anak terpaksa sekali dan orang tua juga terpaksa sekali harus keluar dari rumah untuk belanja kebutuhan dapur, tolong menggunakan masker ya. Pakai masker. Nah, Bu Guru pakai masker anti hoax nih, supaya anak-anak jangan salah informasi ya. Bu Guru tuh dalam men-share informasi, Bu Guru harus yakini dulu kebenarannya 100%. Kalau enggak, Ibu Guru nggak akan share berita-berita bohong, berita-berita yang penuh dengan intrik hanya untuk membuat anak-anak dan orang tua itu tidak tenang. Jadi harus sesuai dengan kebenaran ya, kenyataan. Nah, jadi anak-anak dan orang tua apabila memang harus belanja ke pasar atau ke warung, keluar dari rumah, jadi anak-anak dan para orang tua menggunakan masker. Nah setelah pulang sampai di rumah, masker ini dicuci ya, dan kalian juga langsung mandi, bersihkan tubuh semuanya. Baju yang kalian pakai tadi baru habis bepergian keluar, ini harus dicuci dan direndam dengan deterjen sehingga bebas dari virus-virus gitu. Nah kalian juga mandi bersih pakai sabun. Setelah itu kalian kembali lagi, steril lagi, bersih lagi, aman lagi. Oke, itu pesan Ibu Guru ya apabila mau pergi keluar. Nah selanjutnya Ibu Guru akan laporan pembelajaran hari ke-13. Kita mempelajari tentang, nah ini agak banyak ya yang kita pelajari hari ini, tapi semuanya tentang membaca. Kenapa sih anak-anak harus rajin membaca? Karena dengan membaca kalian akan bertambah pengetahuan dan kalian tidak akan bisa dibohongi oleh orang lain. Kenapa? Karena kalian sudah tahu informasinya. Jadi anak-anak muridnya Bu Guru harus rajin membaca ya. Kalian punya buku tema 1 sampai tema 9 ada di rumah kalian semua. Kalian baca halamannya satu persatu, nggak langsung semua dibaca. 9 buku dibaca semua. Waduh, itu bisa keblinger nanti ya, pusing kepalanya. Jadi baca satu persatu. Nah, hari ini kalian baca halaman 51, yaitu mengamati gambar matahari terbit dan matahari tenggelam. Anak-anak kan tahu ya, matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Memang seperti itu kenyataannya. Mengapa? Karena itu adalah sistem alam yang teratur. Memang alam Tuhan menciptakan seperti itu, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Itu adalah sebuah keteraturan. Nah, kalian nanti bisa berdiskusi dengan orang tua tentang matahari terbit dan tenggelam. Selanjutnya adalah kalian membaca di halaman 52. Anak dan orang tua membaca secara bergantian percakapan antara Udin dan Siti. Jadi anak-anak kalian boleh jadi Udin,
mama jadi Siti, atau dibalik juga boleh. Kalian jadi Siti dan mama atau ayahnya jadi Udin, ya. Nah, selanjutnya kalian akan foto kegiatan itu karena itu adalah interaksi yang baik antara anak dan orang tua. Jadi anak-anak bisa merasa bahwa oh iya ya, orang tua saya ikut bimbing saya dalam belajar. Dan para orang tua juga, kalian membuat anak-anak kalian tuh nyaman belajar bersama kalian. Karena sehari-harinya kan anak-anak belajar di rumah sama bu guru. Belajar di sekolah sama bu guru. Tapi kali ini karena ada COVID-19 terpaksa harus belajar di rumah. Jadi orang tua juga harus memberikan kenyamanan buat anak dalam belajar di rumah. Selanjutnya adalah membaca teks halaman 53 sampai 54 yang berjudul Matahari Pusat Sistem Tata Surya. Membaca nyaring didengar orang tua. Anak-anak saat membaca tolong perhatikan intonasi tinggi rendahnya suara dan perhatikan tanda baca juga. Tanda baca titik atau koma kalian harus perhatikan. Saatnya titik berhenti dan saatnya koma kalian juga berhenti sebentar untuk melanjutkan bacaan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah membaca teks masih ada waktu Arya. Nah, ini dia. Ini adalah cerita di mana Arya dan ayahnya sedang ada di bioskop mau menonton film, ya kan? Nah, terus tiba-tiba apa yang terjadi? Nah, ketika mereka antri, ya, ada anak yang sakit perut di belakangnya gitu. Lalu Arya mempersilahkan anak dan ibunya tersebut untuk antri duluan di depan Arya dan ayahnya. Nah, sikap Arya itu adalah sikap yang baik dan penuh kepedulian terhadap orang lain. Jadi anak-anak kalian juga harus punya sikap kepedulian terhadap orang. Contohnya seperti ini ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini anak-anak semuanya rebutan makanan. Semua rebutan mau beli sayuran, semua rebutan mau beli bahan-bahan yang untuk kebutuhan pokok terutama ya. Nah, tapi anak-anak juga harus belajar untuk antri. Siapa yang datang duluan, dia dilayani duluan sama tukang sayur. Nah, kalian gak boleh nyerobot. Kalian maunya duluan, dilayani dulu sama penjual sayurnya gitu. Gak boleh begitu ya, harus antri. Nah, bicara mengenai kata antri, yang betul itu antri atau antre? Waktu itu Ibu Guru sudah ajarin ya. Memang ketika kita bicara, kita menggunakan kata antri. Tapi itu sebenarnya bukan kata baku. Kata bakunya adalah antre. A-N-T-R-E, antre. Karena apa? Karena memang KBBI mengeluarkan kata baku dan tidak baku. Dan antre adalah kata baku. Kalian buka-buka lagi rangkuman bahasa Indonesia yang sudah Ibu Guru berikan kepada kalian. Baca lagi mengenai kata baku dan tidak baku ya, untuk menambah wawasan kalian. Selanjutnya hari ini juga kalian membuat prakarya dari dari botol bekas ya, botol bekas. Nah, botol bekas ini nanti kalian akan buat prakarya. Nah, anak-anak ini botol bekas ini, nah nanti ini kalian gunting ya, atasnya digunting, gunting ini aja ya, seperti ini segini. Ini kan sudah Ibu Guru gunting ya. Nah, sesudah itu ini bisa kalian gunakan untuk tempat pensil atau tempat pulpen ya. Ini akan kalian jadikan tempat pensil yang biasanya kan beli ya, tapi ini kalian akan buat tempat pensil. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Kalian bisa gunakan ini, dan juga kalau misalnya kalian punya kertas kado ya, bisa dibungkus pakai kertas kado. Atau kalau kalian punya kertas HVS, atau kalian mau menggunakan kain flanel, apa saja yang ada di rumah kalian boleh lakukan. Tapi yang penting kalian jangan pergi keluar untuk sengaja membeli bahan-bahan ini, jangan. Yang ada aja di rumah. Kalau memang nggak ada ya udah ini saja nggak apa-apa ya. Ini aja nanti kan udah begini aja juga udah bisa. Atau kalian misalnya mau warnain pakai spidol permanen itu kalau ada nggak apa-apa. Tapi jangan pergi keluar hanya untuk membeli bahan-bahan membuat prakarya ini. Sebenarnya tujuan dari membuat ini adalah untuk menghitung bentuk tabung. Ini kan bentuknya tabung ya anak-anak ya. Harusnya tadi Bu Guru tanya, ini bentuknya apa anak-anak? Tabung ya, betul sekali. Nah, selanjutnya kalian ukur diameternya.
Ibu guru ukur, ini diameternya 4 cm ya. Diameternya 4 cm berarti jari-jarinya adalah 4 dibagi 2 adalah 2 cm. Nah, sekarang hitung berapa tingginya. Nah, ini tingginya adalah, pakai penggarisan ya, mengukurnya, tingginya adalah 15 cm. Ini tingginya 15 cm. Nah, terus yang kalian harus cari adalah volume tabung. Apa rumus volume tabung? Pak Bu Guru mau dengar? Ayo. V dikali R kuadrat dikali tinggi tabung. Betul. Sip. Atau boleh juga V kali R, karena R kuadrat adalah R kali R. R adalah jari-jari ya. Jadi V dikali jari-jari kali jari-jari kali tinggi tabung. Tadi kita udah dapat jari-jarinya 2 cm, tingginya 15 cm. Lalu kalau gitu berapakah volumenya? Nah, Bu Guru sudah hitung tadi. V-nya 3,14 kali jari-jari 2 cm, jari-jari 2 cm dikali tinggi tabung 15 cm, hasilnya adalah 188,4 cm kubik. Itu adalah volumenya. Ini Bu Guru udah catat, ada catatannya. Tugas-tugas hari ini juga Bu Guru udah catat, ada catatannya semua. Jadi, oh ya, dan hari ini juga ada tugas agama Islam dari Bu Dina, ada di Google Classroom ya. Setelah itu ada juga Google Classroom dari Bu Guru tentang soal-soal mengenai teks yang kalian baca tadi. Oh ya anak-anak, misalnya ya ada murid-murid yang tanya sama Bu Guru gini ya, Bu Guru kenapa sih kok tiap hari Bu Guru bikin video di YouTube tentang laporan pembelajaran? Jadi gini ya anak-anak, pertama ya, kan ada anak-anak yang atau murid-muridnya Ibu Guru yang mereka itu nggak bisa belajar di pagi hari, siang hari. Seperti kita belajarnya dari jam 9 sampai jam 12. Mereka harus menunggu orang tuanya pulang dulu, pulang kerja. Atau yang punya handphone adalah kakaknya. Terus yang bisa bimbing belajar di rumah kakaknya. Bisa belajarnya hanya pada saat waktu malam gitu ya. Nah, jadi itulah sebabnya Bu Guru bikin video YouTube ini supaya anak-anak yang tadi jam 9 sampai jam 12 itu nggak bisa belajar bareng-bareng sama-sama kita, mereka bisa nonton video YouTube ini supaya mereka juga tahu, oh iya ya hari ini tanggal segini nih, nah, seperti hari ini Kamis tanggal 2 April 2020, Bu Guru ngajar apa ya. Nah, itu semua kan ada di video YouTube ini, jadi mereka semua nggak akan pernah ketinggalan pelajaran karena mereka bisa review lagi, bisa ulang lagi dengan nonton video YouTube ini. Gitu ya anak-anak ya. Jadi tujuan Ibu Guru membuat video YouTube ini adalah sebagai komunikasi antara guru dan orang tua karena tidak bisa berjumpa secara langsung. Jadi kita berjumpa melalui video YouTube. Semoga tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran kita ya anak-anak. Jadi Ibu Guru mengimbau kalian semua juga untuk tetap semangat dalam belajar. Apa yang kalian pelajari tolong tetap kalian ingat, dan percaya bahwa apapun yang kalian pelajari pasti akan berguna untuk hidup kalian hari ini dan juga masa depan. Jadi anak-anak murid Ibu Guru tolong tetap semangat ya, semangat walaupun belajarnya di rumah. Demikian pembelajaran hari ini. Ingat ya, pesan Ibu Guru tetap berada di rumah, jaga kesehatan dan salam sehat. Oh iya, ada yang ketinggalan. Setelah ini, kalian akan menyaksikan foto-foto pembelajaran hari ini. Foto-foto yang sudah kalian kirimkan ke WhatsApp Ibu Guru. Selamat menyaksikan.